Ketemu lagi dengan Mas Boy. Dari sejuknya Telaga Sarangan yang diselimuti kabut pagi, perjalanan ini dimulai. Jalanan berkelok membawa kita menembus hutan pinus, lereng pegunungan, dan hamparan hijau yang memanjakan mata. Setiap tikungan menghadirkan pemandangan berbeda, udara dingin, awan rendah, dan panorama alam yang menenangkan jiwa. Inilah perjalanan penuh keindahan dari Telaga Sarangan menuju Tawangmangu. Bukan sekadar perjalanan biasa, tapi pengalaman menikmati alam dari dekat, menyatu dengan ketenangan pegunungan Lawu. Mari kita mulai perjalanan ini, dan rasakan sendiri pesonanya. Selamat pagi dari Sarangan. Udara dingin langsung menyapa begitu roda mulai berputar. Jalanan di sekitar Telaga Sarangan pagi ini terlihat tenang, dengan langit biru yang perlahan terbuka di balik pepohonan pinus. Di sisi kiri, bangunan-bangunan penginapan masih terlihat sepi. Beberapa lampu teras belum sepenuhnya mati. Tanda malam dingin baru saja berlalu. Warung-warung kecil mulai bersiap. Aroma kopi dan gorengan hangat seolah ikut menemani perjalanan. Setiap tarikan gas di pagi hari ini membawa rasa tenang. Sarangan memang selalu punya cara sederhana untuk membuat perjalanan terasa lebih berarti. Dan dari sinilah perjalanan dimulai, menuju Tawangmangu, menikmati setiap meter jalan, setiap sudut keindahan, dan setiap momen pagi yang sayang untuk dilewatkan. Setelah melalui pintu keluar, kita belok kiri yang mengarah ke Tawangmangu. Jika belok ke kanan kita mengarah ke Kota Magetan. Pagi ini jalanan mulai menanjak, dan suasananya langsung berubah. Aspal berkelok di tengah hutan hijau, seolah mengajak motor melaju pelan. Menikmati setiap tikungan. Di kanan kiri, pepohonan tumbuh rapat. Daunnya basah oleh embun sisa malam, udara terasa segar dan dingin masuk ke dalam helm. Mesin motor terdengar lebih jelas karena lalu lintas masih sangat sepi. Perjalanan berlanjut, dan pemandangan mulai terbuka lebar. Langit biru dengan awan putih mengambang rendah, seakan jadi atap alami sepanjang jalur ini. Di kejauhan, Gunung Lawu berdiri megah, mengawasi setiap kendaraan yang melintas. Jalanan terasa mulus, berkelok ringan, cukup untuk membuat reading tetap fokus tapi tetap santai. Udara pegunungan terasa lebih hangat sekarang. Angin menyapu wajah, membawa aroma rumput basah dan tanah yang segar. Rumah-rumah warga mulai muncul di sisi jalan, tanda kehidupan berjalan berdampingan dengan alam. Di sebelah kiri ini adalah jalan menuju Tawangmangu yang lama. Jalannya sangat menanjak sekali, sehingga dibuatkan jalur baru yang sebelah kanan. Jalur mulai menunjukkan karakternya, tikungan tajam sudah menanti. Rambu peringatan jadi pengingat untuk menurunkan kecepatan. Di sisi kiri, dinding hijau pepohonan dan semak tumbuh rapat. Udara terasa semakin dingin, khas jalur pegunungan. Setiap tarikan gas harus lebih halus, menjaga keseimbangan di tikungan. Rasanya ingin berhenti sejenak, tarik napas, dan melihat-lihat pemandangan sekitar jalan yang dilalui. Sungguh ini pemandangan yang sangat luar biasa. Dari kejauhan tampak kelihatan Kota Magetan dengan berbagai macam bangunannya. Mas Boy lanjutkan perjalanannya. Ini adalah jembatan Sarangsari. Di sebelah kanan setelah jembatan ini ada Mojosemi Forest Park. Wisata Mojosemi Forest Park ini merupakan wisata alam yang memiliki berbagai wahana permainan. Jadi cocok banget buat kamu yang ingin ajak keluarga tersayang berlibur. Selain pemandangannya yang indah dan wahana permainannya yang menarik, wisata ini juga memiliki banyak spot foto yang cocok untuk kamu mengabadikan momen. Kiri kanan dipenuhi hutan hijau yang rapat, seperti lorong alami yang mengantar perjalanan. Jalanan halus dengan tikungan panjang membuat reading terasa nyaman. Beberapa pengendara lain melintas, saling menyapa dengan klakson kecil bahasa sederhana antar rider. Udara terasa sejuk, angin membawa aroma daun dan tanah basah. Di jalur seperti ini, motor melaju tanpa perlu tergesa, cukup mengikuti alur jalan. Pepohonan tinggi menjulang, menutup sebagian langit. Cahaya matahari masuk perlahan di sela dedaunan, membuat suasana terasa tenang dan hidup. Perjalanan Sarangan menuju Tawangmangu memang selalu istimewa. Bukan hanya karena tujuannya, tapi karena jalanan dan alamnya yang selalu mengajak kita untuk menikmati setiap detik perjalanan.
Di sebelah kanan tampak jalan lawu yang lama. Kita tetap saja mengikuti jalan lawu yang baru. Di jalan yang lama ini ada Cemoro Sewu Bike Park, merupakan tempat berkumpulnya para biker-biker sebagai jalur downhill sepeda goes. Di sisi kiri terlihat warung kecil, tempat singgah favorit para rider. Beberapa motor terparkir rapi, tanda jalur ini memang sering jadi tempat berhenti sejenak, sekadar ngopi atau melepas lelah. Udara dingin khas pegunungan langsung terasa menusuk, apalagi saat angin berhembus dari sela pepohonan. Gas dijaga halus, karena di jalur seperti ini, menikmati suasana jauh lebih penting dari kecepatan. Di sini kita bisa berhenti sejenak untuk melepas penat sekaligus istirahat. Pesan kopi Robusta khas Gunung Lawu sangat nikmat untuk menemani perjalanan. Perjalanan di lereng Gunung Lawu semakin hidup, aspal hitam membelah hutan hijau, sementara langit biru cerah menemani setiap tarikan gas. Di sisi kiri jalan, deretan pedagang dadakan berjejer rapi. Payung warna-warni, aroma jajanan hangat, jadi penanda bahwa jalur ini tak pernah benar-benar sepi. Beberapa rider berhenti, sebagian lanjut melaju pelan. Di jalur Lawu, semua punya cara sendiri menikmati perjalanan. Alhamdulillah, akhirnya Mas Boy sampai Cemoro Sewu Desa Ngancar. Disinilah tempat base camp pendakian ke Gunung Lawu dimulai. Jalur pendakian Gunung Lawu via Cemoro Sewu dikenal sebagai rute paling populer, terutama karena jarak tempuhnya yang relatif pendek. Berada di Jalan Sarangan Ngancar Pelausan, Magetan, jalurnya sudah berbatu sehingga aman dilalui saat musim kemarau maupun hujan. Di setiap pos juga tersedia penjual makanan sehingga kamu tidak perlu khawatir kehabisan logistik. Dengan karakter rute yang nyaman, jalur pendakian ini kerap dipilih sebagai jalur pendakian Gunung Lawu untuk pemula. Selamat datang di Cemoro Sewu, salah satu titik paling ikonik di lereng Gunung Lawu. Udara dingin langsung terasa sejak motor melambat memasuki kawasan ini. Deretan bangunan sederhana berdiri rapi di kiri kanan jalan. Warung-warung kecil siap menyambut para pendaki dan rider yang singgah untuk menghangatkan badan. Cemoro Sewu bukan hanya pos lintasan, tapi tempat berhenti sejenak, menarik napas. Sebelum melanjutkan perjalanan ke jalur berikutnya, Mas Mai ingin berhenti sejenak untuk menikmati pemandangan di Cemoro Sewu ini. Cemoro Sewu menyambut dengan udara dingin khas Gunung Lawu. Deretan warung dan bangunan sederhana berdiri rapi di sepanjang jalan, menjadi tempat singgah para rider dan pendaki sebelum melanjutkan perjalanan. Hamparan perbukitan hijau membentang sejauh mata memandang, diselimuti pepohonan pinus dan vegetasi pegunungan yang rimbun. Di kejauhan, kontur gunung tampak berlapis-lapis, menciptakan kedalaman alam yang menenangkan jiwa. Di depan tampak jembatan Sungai Bancolono. Ini merupakan batas antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tugu perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah yang ikonik dan tertinggi, karena berada di ketinggian Gunung Lawu. Tugu ini memisahkan antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Karanganyar. Suasana di sekitar Tugu dihiasi oleh pemandangan yang indah. Dari Gunung Lawu dan Gunung Mongkrang, suasana sejuk dan dingin. Di sekitar gapura perbatasan ini juga ada spot foto untuk pengunjung yang berhenti sebentar. Ada juga beberapa orang penyedia jasa foto dengan kamera. Tidak jauh dari Tugu perbatasan, kita akan sampai ke Cemoro Kandang. Cemoro Kandang ini sudah masuk ke wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Suasana di Cemoro Kandang terasa hidup namun tetap sejuk khas pegunungan. Kawasan ini menjadi titik persinggahan penting di jalur puncak PES, dengan latar pepohonan tinggi yang rapat dan udara dingin yang menyegarkan. Papan penanda ketinggian 1830 mdpl seolah menegaskan bahwa pengunjung telah berada di salah satu titik tertinggi jalur ini. Aktivitas khas Cemoro Kandang juga tak lepas dari pendaki gunung dan pesepeda, yang menjadikan tempat ini sebagai titik transit atau checkpoint. Lalu lintas kendaraan terus mengalir, menandakan kawasan ini ramai namun teratur, menjadi pertemuan antara wisata alam, perjalanan jarak jauh, dan kehidupan lokal. Di Cemoro Kandang ini, Mas Pai berhenti lagi sejenak untuk melihat-lihat suasana kesejukan di sini. Perjalanan bagian satu ini, dari Sarangan menuju Cemoro Kandang kita akhiri dulu. Perjalanan kita lanjutkan di bagian 2, berlanjut dari Cemoro Kandang menuju Tawangmangu, menyusuri jalan menurun dengan panorama hutan, lembah,
dan udara pegunungan yang tetap setia menemani. Di depan, Tawangmangu menanti dengan kesejukan, cerita, dan pesona alamnya yang siap menyambut langkah selanjutnya. Sampai ketemu di bagian kedua. Salam dari Mas Boy. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.